Haleluya. Haleluya. Ada kesebelasan haleluya dari Korea Selatan. Berapa tahun yang lalu main di Jakarta dengan PSSI. Mereka memasukkan 1 gol. Di Istora Senayan sorakan haleluya. Begitu dahsyat. Haleluya menang. Haleluya menang. Haleluya hebat. Tapi main di Surabaya dengan Nia Mitra. Kemasukan 1 gol. Mereka katakan haleluya payah. Haleluya payah. Tapi saat ini sudah bersorak haleluya. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tidak pernah kalah. Tuhan kita tidak pernah kalah. Puji Tuhan. Pertama saya mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Karena dengan berkat pertolongan Tuhan. Saya boleh ada. Pada saat ini sejak kemarin dulu. Hadir dalam pernikahan anak rohani kami. Blessy Umbas. Dan kali ini kali yang kedua saya ibadah di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kepada Pangeran juga terima kasih. Haleluya. Sini ada Pangeran yang diperlengkapi Tuhan bersama-sama orang tua. Membangun bersama pelayan-pelayan. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu pelayan begitu semangat. Puji Tuhan, pelayan-pelayan begitu gantian jemput saya, kasih makan di sana sini. Kasih masuk hotel bintang 1, lantas terus dipindahkan di bintang 4 atau 5. Saya katakan terima kasih Pak Gembala, pelayanan yang luar biasa. Saya tahu melayani Tuhan, menginjil, boleh hidup dengan Injil. Puji Tuhan, nama saya sudah disampaikan tadi. Istri saya sudah punya istri saudara. Jangan anggap pendek-pendek begini, masih anak-anak saudara. Istri saya namanya Erni, tapi bukan Erni Johan, Erni Tololiu. Punya anak 2, tambah 1 anak angkat. Yang tua namanya Victory Timotius Lukar. Yang kedua namanya Masya Marlin Lydia Lukar. Dan yang ketiga anak angkat Gideon Tololiu Lukar. Haleluya. Pantas kemarin ada pelayan Gideon lebih dulu. Pindahkan saya dari kelas 1. Bintang 1 ke bintang 4 plus, saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya punya anak yang pertama ini lama sekali, saudara-saudara. Saya menunggu kalau boleh Tuhan panggil dia untuk belajar melayani. Supaya jadi juga pangeran. Lama sekali, saudara-saudara. Puluhan tahun. Saudara-saudara, nanti 42 tahun baru dia sekolah kitab di Langowan tingkat 1 dan tingkat 2 di Beji. Saudara-saudara. Jadi lama sekali dan mau cari juga mantu. Lama sekali anak laki-laki. Untung namanya Victory tapi lama menang. Nanti 46 tahun baru nikah. 2 tahun yang lalu, bayangkan saudara, 2 tahun lalu baru dia punya istri dan anak sekarang baru 1 tahun lebih, saudara. Saya katakan puji Tuhan. Dan anak yang kedua, anaknya yang nomor 1, cucu saya yang anak pertama ini namanya Yoel. Ya, Kendrick Yoel Lukar. Dan cucu saya yang dari adiknya atau anak kami Masya, yang pertama namanya Esra. Sekarang sudah semester 2, laki-laki. Yang kedua masih kelas 3 SD. Saudara-saudara, yang anak angkat belum, masih kuliah semester 2. Puji Tuhan. Dan tempat pelayanan kami di Kelurahan Paniki Bawah. Kalau sebelum saudara masuk kota Manado dari bandara Samratulangi, kira-kira 2,5 kilometer, ada gereja kami. Gereja di Manado kan kebanyakan atapnya begini. Di atas atap ditulis besar-besar
panjangnya 15 meter. Haleluya. Jadi saya bilang di rapat badan kerjasama antar umat beragama di Manado, saya katakan pastor, ustadz, imam, siapa saja yang lewat, dia baca haleluya. Tanpa sadar dia sudah memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara naik pesawat itu tempat, lihat dari pesawat sudah nampak itu haleluya. Itulah gereja tempat pelayanan kami. Namanya GPD Philadelphia. Puji Tuhan, disitulah tempat pelayanan. Kalau saudara-saudara pergi ke Manado, nyasar, mampirlah di tempat kami. Kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala, mungkin sudah 2 kali mampir. Dan yang pertama, ada sejarah, Ibu Gembala di sini punya, apa itu yang bilang, Charles ya, Charles yang bagus. Ketinggalan. Waktu saya telepon, saya bilang, ketinggalan Ibu ini. Biar aja kenang-kenangan sama ses di sana. Saya bilang, puji Tuhan. Jadi dijaga baik-baik, istri saya jaga baik-baik. Saya 1 kali akan datang di Tegal, akan saksikan. Nah, saat ini lengkaplah saya sudah saksikan. Terima kasih Bu. Charles yang cukup bagus, lebar, panjang, saudara, kenangan. Dari Tegal, saya sudah 2 kali ibadah, kemarin dulu dan hari ini. Besok-besok Bapak Gembala bukan cuma singgah, bertamu rombongan Majelis Pusat sih, mampir makan di tempat kami. Tapi walaupun sederhana jemaatnya, kami menunggu. Ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pangeran juga siap-siap, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak berlama-lamaan karena saya jam 9.55 sudah di kereta menuju Klaten, Jogja, saudara, sebentar. Saudara, baru dari sana besok akan ke Jakarta, pulang Manado melalui Jakarta. Puji Tuhan, itulah perkenalan singkat dan Tuhan percayakan kami seorang gembala, seorang penginjil. Bapak-bapak Majelis Pusat angkat kami lagi KP3, KP4, Komisi Pusat. Jadi saudara-saudara, kami minta Tuhan, kami bukan cuma untuk nama, tapi kami lakukan pelayanan penginjilan dimanapun kami berada. 2 bulan lalu kami berada di pedalaman Papua. 4 bulan lalu di pedalaman Kalimantan Barat. Banyak mujizat terjadi. Saya percaya Tuhan menyertai kami sebagai seorang gembala, sebagai seorang penginjil. Dan saya lihat Bapak Gembala di sini, Ibu Gembala, seorang gembala, Tuhan pakai, seorang pimpinan dan seorang guru. Puji Tuhan, Tuhan melengkapi semua. Haleluya. Mari kita membaca ayat pokok kita dalam Kisah pasal 20 ayat 24. Kisah pasal 20 ayat 24. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Yang ada Alkitab boleh, kitab suci boleh, ada HP suci boleh. Haleluya. Alkitab ini enggak gampang error. Kalau HP ditulis harap silent atau diam. Tapi sementara firman ada getaran, seorang ngintip. Terganggu. Tapi kalau ini aman. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Kisah 20 ayat 24. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Sangat bersyukur. Jemaat-jemaat walaupun belum kenal saya. Tapi kita rasa bersaudara dalam Tuhan. Tim juga dari Jogja. Boleh ada bersama-sama. Besok-besok mereka juga pasti akan ke Sulawesi Utara. Haleluya. Juga tim dari Tegal ini bisa ke sana saudara. Puji Tuhan. Dan yang paling hebat, paling kita rindu-rindukan, kita akan jumpa di sorga bersama-sama. Puji Tuhan.
Nah, firman Allah berkata dalam ayat tadi. Dan di dalam ayat ini saya bagi dalam 5 bagian. Pertama, tidak hiraukan nyawa sedikit pun. Kedua, asal dapat capai garis akhir. Ketiga, dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan padaku. 4, memberi kesaksian tentang Injil. 5, tentang kasih karunia Allah. 5 bahagian terdapat dalam satu ayat ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus dia sampaikan ini dan dia buat. Dia lakukan ini. Saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, berusaha supaya apa yang ditulis dalam ayat ini betul-betul saya akan lakukan. Dan saudara dan saya juga akan lakukan. Tidak hiraukan nyawa sedikit pun. Waktu saudara mau datang di gereja, rasa badan kurang enak. Rasa pegal-pegal. Kalau mau ikut enak badan tidur aja. Tapi saudara tahu di rumah Tuhan ada mujizat, ada pertolongan, saudara bertindak. Tidak hiraukan ini perasaan badan gimana. Bertindak. Yakin di gereja ada mujizat. Disitulah kalau saudara sebenarnya sulit. Ada alangan untuk datang ibadah. Tapi saudara bertindak. Itu yang dinamakan lebih dari pemenang. Ada nyanyian. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebenarnya sulit. Tapi tidak hiraukan nyawa. Maju. Bertindak. Saudara akan alami mujizat Tuhan. Saudara adalah orang yang lebih daripada pemenang. Saudara yang datang seperti biasa saja dan saudara berusaha datang berbakti, saudara adalah orang pemenang. Tapi kalau sebenarnya sulit, ada saja, ada tamu mau ganggu pas jam ibadah, saudara katakan, minta maaf saya mau ibadah dulu ya. Ya. Kalau saudara pikir bisnis, pikir keuntungan, pasti saudara ibadah nomor 2. Tapi saudara tinggalkan kesibukan itu. Utamakan ibadah. Saudara adalah lebih daripada pemenang. Tidak hiraukan. Kami juga, saya sebagai penginjil. Masuk di pedalaman di Papua. Ya belum lama ini. Bikin KKR di lapangan terbuka, lapangan bola kaki. Itu manusia setengah lapangan. Saudara bayangkan kalau bilang setengah lapangan berapa banyak itu. Firman Allah disampaikan. Dan mujizat Allah dinyatakan. Ratusan orang disembuhkan. Ratusan orang angkat tangan. Sadar mau dibaptis sesuai dengan Yesus kasih contoh. Baptis masuk ke dalam air. Kuburkan yang lama. Keluar lahir baru. Inilah anakku yang kukasih. Saya katakan Tuhan. Saudara tahu saya pendek-pendek begini sudah umur berapa? Sudah jalan 74 tahun. Umur panjang tahun depan tanggal 3, 74 tahun. 3 Oktober baru-baru genap 73 tahun. 15 Agustus yang baru-baru lalu genap 50 tahun perkawinan. Jadi saya katakan Tuhan, kalau sudah umur begini masih kuat, saya katakan biarlah Tuhan iringi saya dengan mujizat. Saya pernah dapat waktu diangkat jadi kepala biro penginjilan. Tuhan lengkapi. Ada 3 pengusaha besar waktu itu. Kasih support. Kasih mobil bis penginjilan. Kasih mobil Innova diesel untuk pakai tamu. Tambahan lagi 2 mobil pakai untuk penginjilan. Saya bilang kalau jemaat mau kumpul uang itu berapa tahun baru terkumpul. Tapi Tuhan punya panggilan kepada saya. Pelayanan sebagai seorang penginjil. Saya amenkan apa yang dikatakan Matius 11 ayat 29-30. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk kupasang ringan dan enak rasanya. Jadi kalau kuk yang Tuhan kasih enak ringan. Jadi itu kuk pelayanan jangan cari. Nanti Tuhan kasih melalui gembala. Nanti Tuhan kasih melalui pimpinan. Enak.
Saya tidak cari-cari dalam tugas penginjilan, kepala biro penginjilan. Tapi setelah 1 bulan sesudah itu saya diperlengkapi dengan sarana-sarana penginjilan. Alat musik di gereja dikasih. Alat musik untuk dibawa penginjilan dikasih. Jadi kalau saya tidak kembangkan itu, saya akan dituntut oleh Tuhan. Dan sampai sekarang sarana itu masih berjaya. Saya katakan, Tuhan selama masih kuat, walaupun sudah umur begini, tapi Tuhan masih berikan kekuatan, saya akan lakukan ini. Di Papua saya nangis, saya bilang Tuhan, saya mulai menginjil umur 30 tahun. Saya ingat Kaleb, dia bilang saya 85 tahun. Tapi saya rasa kekuatan saya seperti 40 tahun yang lalu. Haleluya saudara-saudara. Saya katakan terima kasih Tuhan. Saya di Jakarta suka naik busway. Irit-irit. Ada teman mau kasih mobil. Sebab kalau dia ke Manado saya kasih mobil juga dia pakai. Lain kali sampai 1-2 minggu. Jadi dia paksa untuk saya bawa mobilnya. Tapi saya bilang kalau di Jakarta susah. Macet banget. Jadi kebanyakan naik busway. Busway itu kalau sudah penuh, berdiri orang-orang tua dikasih tempat duduk. Saya dengan satu bapak samping berdiri, lantas ada satu cewek, kalau sini cewek juga ya. Dia bilang begini, ayo Pak silakan duduk, dia berdiri. Saya langsung, oh maaf Pak, bukan bapak, yang ini bapak ini. Ya saya malu berdiri ulang. Saya bilang Pak, bapak umur berapa? 58. Oh beda sedikit dengan saya ya. Saya 72. Waktu itu tahun lalu. Saya 72. Wah 72. Bapak itu mau berdiri. Saya bilang jangan. Yang cewek sebelah langsung berdiri. Saya duduk. Saya bilang puji Tuhan. Mereka lihat saya seperti lebih muda dari bapak yang 58 tahun. Itu saya katakan Tuhan ini anugerah Tuhan. Berkat Tuhan. Itu sebabnya jangan sayang diri. Saya tidak sayang diri, pelayanan di pedalaman. Dan di sana tidak pernah ambil berkat, tidak pernah ambil derma. Kasih. Nanti tempat-tempat besar baru kumpul. Ya kumpul itu saya dapat, saya salurkan. Lain kali ini saku ini penuh kalau di tempat-tempat besar saudara-saudara. Sehingga harus pakai jas. Saya alami ini saudara-saudara. Bulan lalu ada satu gereja. Saudara-saudara saya juga hadir karena ada kedukaan dari adik ipar saya Gembala Rando Agung Lumajang. Itu bulan lalu meninggal. Saya hadir. Sudah itu saya diundang. Dan saya katakan Tuhan benar-benar saya tabur. Tanam di sana. Di sana sini juga Tuhan kasih. Dan saya tahu itulah pekerjaan Tuhan di mana-mana. Sama adanya. Diberkati. Ya haleluya saudara, puji Tuhan. Tidak hiraukan nyawa. Saya katakan kalau memang sudah saatnya. Saya berserah dalam tangan Tuhan. Apalagi dengan keadaan-keadaan dunia sekarang. Tanda tanya ini dunia saudara-saudara. Tapi buat kita anak Tuhan tidak usah takut. Apa yang sedang terjadi sekarang ini memang sudah ditulis di dalam firman Allah. Jadi mari kita tetap kuat, tetap setia, lebih berbuat banyak untuk Tuhan. Saya bersyukur saudara-saudara dalam saat-saat penginjilan ini. Saya juga bersyukur ada anggota jemaat yang dari daerah Solo. Dia dapat tugas di sana. 1 tahun dia berjemaat di tempat kami. Masih bagian di Polda Sulut, akhirnya sekarang jadi Kapolres. Ya dia sangat mendukung saudara. Ada kesulitan apa di bandara-bandara, gampang sekali saudara. Itu sebabnya saya takut kepada Tuhan, kalau tidak lakukan, tidak hiraukan nyawa. Begitu juga saudara, jangan hiraukan nyawa. Kalau Tuhan perlu bertindak. Kok udah ada haleluya? Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, nggak boleh panjang-panjang nanti saya ketinggal kereta. Puji Tuhan. Tapi firman Allah bagaimanapun tetap harus disampaikan. Saya pernah di Medan melayani
di gereja Maranatha. Saudara, gembala almarhum Pak Max Wakarya bilang kedua lagi. Saya bilang aduh nanti enggak keburu itu pesawat. Gampang kalau soal tiket pesawat gampang. Pokoknya layani lagi. Habis ibadah kedua ajak makan. Saya bilang nanti gampang saudara. Dia bilang nanti beli ulang tiket. Saudara setelah sampai di bandara itu pesawat mereka katakan delay 1 jam lebih. Saya bilang ya puji Tuhan. Tuhan kasih stop itu pesawat. Tunggu saya. Haleluya saudara-saudara. Itu mujizat Tuhan. Saya yang lalu pernah dipercayakan oleh almarhum pendeta Awon Datu. Untuk bagi-bagi berkat pada hamba-hamba Tuhan daerah Maluku Utara. Saya dikasih untuk satu hamba Tuhan 250.000 tempo hari. Saya bawa. Dan malam itu sudah saya ada pimpin KKR daerah Minahasa Selatan. Dan itu kapal laut dari Bitung ke sana itu jam 11 malam. Jadi saya bilang sempat KKR dan bisa potong jalan ikut Tondano ke Bitung masih keburu. Sampai di tempat di desa Tonsewer namanya. Saya bilang karena saya mau ke Ternate. Apa boleh khotbah dulu baru puji-pujian. Supaya saya bisa keburu itu. Kapal laut. Kapal Umsini namanya, kapal Pelni. Akhirnya dia, oke. Jadi habis doa pembukaan, firman. Tapi setelah habis doa, saya seperti nggak tahu mau bicara apa. Akhirnya saya bilang, puji-pujian dulu nggak bisa. Memang firman Allah katakan Tuhan diam di atas puji-pujian. Kita sudah memuji Tuhan. Baru Tuhan hadir atas pujian, Tuhan berfirman. Akhirnya puji-pujian dulu. Baru firman Allah, baru terbuka. Saya bilang, memang gak bisa langsung firman. Puji-pujian belakangan. Puji-pujian dulu kepada Tuhan, agungkan nama Tuhan. Baru Tuhan ada di atas pujian, dia berfirman. Saudara-saudara akhirnya, saya khotbah. Saya saksikan dan saya bilang, kalau Yusak boleh kasih henti itu matahari, kita berdoa, Tuhan kasih berhenti sejarah itu kapal Umsini. Berdoa khusus saudara waktu itu. Akhirnya doa khusus. Kepala desa katakan, dia belum anak Tuhan. Dia bilang, kalau memang itu kapal berhenti, tunggu ini pendeta Lukar, saya mau dibaptis terima Tuhan. Dia kasih jaminan itu. Betul saudara-saudara, waktu kami pergi sampai di sana, kapal masih ada, tali-talinya masih terikat. Tapi tangganya sudah naik. Security katakan, Pak jangan dulu. Ini ada masalah administrasi. Sehingga Stirman masih ada di pusat kota Manado. Sedang urusan. Jadi tunggu saja. Saya bilang memang benar. Tuhan menolong. Waktu saya ceritakan, saksikan di tempat pelayanan pendeta Awon Datu di Tanah Abang. Saudara-saudara dia rekam dan dia bikin kaset. Saudara, saya katakan memang bukan mengada-ada. Kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu nyata. Haleluya. Kalau ini enggak perlu kita mau bilang Tuhan, itu kereta kasih itu masih punya waktu, saudara-saudara. Maka itu saya jangan khotbah panjang-panjang. Harus sesuai dengan ketentuan. Nah, puji Tuhan, cuma dalam firman Allah saya selalu berpatokan sebagai penginjil. Apa yang dikatakan dalam Markus 16 ayat 15 seterusnya. Kamu harus beritakan Injil itu pada sekalian makhluk. Siapa percaya, bertobat, dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda mujizat akan menyertai kamu. Doa orang sakit dalam nama Yesus sembuh. Doa orang dirasuk setan dalam nama Yesus sembuh. Makan barang yang mematikan atau racun dalam nama Yesus tidak apa-apa. Karena itu setiap pemberitaan firman Allah saya selalu minta Tuhan. Teguhkan firman Allah dengan mujizat. Jadi saudara siapa yang ada keperluan sebentar, ada mujizat Allah akan terjadi. Setiap Injil dimasyhurkan ada tanda mengiringi untuk meneguhkan itu firman. Saudara-saudara itu sebabnya. Saudara-saudara, kita maju terus. Jangan sampai saya lewat jam, tinggal salah saya sendiri sampai kereta mau
ketinggalan, saudara. Jangan ada bilang, pokoknya nanti ganti kereta berikut. Cuma 1 kali kereta ke Jogja hari ini, saudara. Ada besok. Puji Tuhan. Yang kedua, asal dapat capai garis akhir. Asal dapat capai garis akhir. Ada nyanyian lama berkata, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Kalau masa sudah digenapkan, kan kau lihat wajahnya yang mulia. Jadi bukan langkah pertama menentukan, tapi langkah terakhir. Bukan berarti langkah pertama tidak perlu. Perlu. Dan terus kita Wahyu katakan waktu 17:14. Yang diselamatkan mereka yang pertama dipanggil, yang kedua dipilih, dan yang ketiga setia. Saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih, tinggal saudara setia. Setia sampai langkah terakhir. Ada mengatakan kalau sudah baptis sudah selamat. Ada yang katakan baptis tidak perlu, tidak menyelamatkan. Hati-hati. Ada di Facebook, ada pendeta-pendeta yang dianggap besar, tapi dia katakan baptisan nggak perlu. Ada dikatakan perpuluhan tidak perlu. Wah, ternyata yang ngomong itu dia pengusaha besar. Hampir 1.000 dia punya karyawan. Pantas dia ngomong begitu. Kalau dia lihat firman Allah, pasti dia berpegang karena dia direktur perusahaan dan pendeta. Ada gereja pokoknya direktur perusahaan, pengusaha besar, apa saja boleh jadi pendeta. 1 tahun melayani, lantik pendeta. Kalau gereja kita betul-betul pimpinan melihat panggilan. Bukan melihat hebatnya, saudara. Sebab Tuhan sudah panggil, ada yang melayani, ada yang mengajar, ada yang memberi. Tuhan berikan itu kepada kita, melengkapi kita. Pengusaha besar yang bantu saya sekarang sudah almarhum. Tapi saudara, saya tetap kembangkan apa yang ada, diusahakan. Selagi masih berjaya, saya tetap lakukan itu. Saya berusaha sampai langkah terakhir. Supaya kita akan terima mahkota. Ada nyanyian, upamu besar di sorga, mahkota yang tak layu. Yang tahu boleh ikut. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Sampai di akhir. Amin. Sampai akhir. Biar ada tantangan ujian. Ada yang GPDI sudah begini-begini. Biar anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Bukan berarti mereka anjing. Itu peribahasa. Gereja kita sudah 103 tahun. Sudah teruji. Dasar-dasar firman Allah. Didasarkan pada ajaran gereja kita. Lebih berkembang, lebih lama, lebih berkembang. Ada orang-orang coba mau hancurkan. Tapi saudara tetap setia kepada Tuhan. Sekali GPD, tetap GPD. Sekali di Mahanaim, tetap di Mahanaim. Mau bilang apa lagi kalau saya lihat fasilitas semua sampai belakang. Saya suka umur-umur begini tapi suka masih bulu tangkis. Saya lihat ada Phelps, saya bilang aduh sayang saya sudah mau pulang sebentar. Tanya sama Pak Ani, hari-hari apa? Hari Senin sampai Rabu. Aduh, coba saya belum beli tiket. Saya bisa. Saudara lihat, saya sudah umur begini, masih boleh saudara-saudara. Waktu main di Medan waktu lalu, saya bilang tidak bahas perlengkapan. Ada seorang direktur atau manajer Matahari, dia kasih celana pendek, dia kasih sepatu, dia kasih kaos. Perlu perlengkapan, main. Serta main, kalah. Bukan saya yang kalah, mereka kalah. Mereka paksa terus main. Akhirnya saya KO.
saya sandar di tempat dosa, Tuhan ampuni saya. Ampuni, kalau saya ada penyakit jantung, sudah inalahi di sana, saudara. Tapi memang harus ada. Paulus katakan, rohku berdoa, akalku pun berdoa. Akal ini Tuhan punya, dia yang kasih, kita pakai. Sudah umur begini, aksi monsengel sampai berapa set, itu tidak pakai akal. Pakai akal Tuhan kasih. Nah itu sebabnya saudara-saudara, mari kita mau setia sampai langkah terakhir. Blessy, ada Blessy? Coba angkat tangan. Ya, harus setia sampai langkah terakhir. Jangan cuma setia sampai kawin. Ya, jangan cuma sampai setia sampai punya anak. Habis itu tidak setia. Nanti sudah punya anak, mau bawa anak di gereja, mau diberkati, baru ibadah. Habis itu, apalagi tamatan sekolah kitab. Betul-betul harus menopang pelayanan di tempat ini. Jangan bikin malu Jemaat Philadelphia Paniki. Supaya saling mendengar berita, ya Paulus katakan, kami berjauhan tapi kami dengar berita. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kamu tetap setia kuat, besok-besok tahun depan nggak malu gembala mau datang ke sini. Gembala kamu datang. Tapi kalau kamu sudah tidak setia, malu saya mau datang lagi. Puji Tuhan saudara, sampai langkah terakhir. Ketiga, dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan padaku. Kita pelayan-pelayan. Apa yang Tuhan tugaskan melalui gembala, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Selesaikanlah pelayanan. Saya tahu karena panggilan Tuhan. Yang belum pelayan, sabar. Jangan dulu, jangan paksakan diri. Saya harus jadi begini, kalau tidak saya tidak setia. Ada tempo hari jemaat di tempat kami dari Sulawesi bagian ujung dekat Filipina. Dia datang. Dia bilang, gembala, baru kali itu dia ibadah. Dia bilang, gembala, saya di kampung saya ketua kaum bapa. Kalau boleh saya di sini wakil ketua. Saya mau urur. Sini wakil ketua sudah 2. Ibadah dulu. Paulus katakan kepada Timotius kan orang yang baru-baru kenal. Jangan dulu. Jadi saya bilang ibadah dulu bro. Saya minta tolong kok ini kering mulut saya ini. Mungkin supaya cepat berhenti ya karena kok kering. Haleluya. Puji Tuhan. Terus 3 bulan kemudian dia bilang, Om kalau boleh biar wakil sekretaris. Saya bilang wakil juga sudah ada. Terus bendahara sampai sudah 1 tahun. Ya kasih oli dulu. Lancarkan. Puji Tuhan. Terima kasih. Satu tahun kemudian, saya bilang, bro, semua sudah lengkap. Ada yang belum. Di sana bilang kostor, pelayan gereja di gereja cabang. Saya punya gereja cabang waktu itu di satu perumahan. Di situ belum ada bagian kebersihan, kostor namanya di sana. Oh boleh, Om. Yang penting saya mau, Om undang saya di depan dan tumpan tangan supaya saya rasa dan jemaat lihat saya sudah dilantik. Oke. Akhirnya sudah 1 tahun 2 bulan baru saya angkat dia jadi istilah di sana kostor. Dia maju, dia berlutut, saya tumpan tangan, tekan, saat sudah kena di beton saya masih tekan. Saya goyang lagi. Setelah dia berdiri, saya bilang terasa bro. Dia bilang ya boleh juga. Dia bilang boleh juga. Dia paksa. Harus kuat-kuat supaya saya rasa. Dan di depan jemaat. Itu kuk jangan cari. Dia cari. Jemaat jangan cari itu kuk. Tapi kalau Tuhan kasih jangan lari. Kata firman Allah tetap. 3 bulan kemudian kami penginjilan di Brastagi. Daerah Gunung Sinabung. Waktu itu banyak pengungsi-pengungsi. Bikin KKR, belum jam ibadah, mereka sudah kumpul dari beberapa tenda-tenda. Saudara, selama 2 minggu kami di sana.
Sudah habis itu ke Aceh. Tapi Aceh bikin KKR di Gedung Kodim. Gak bisa di kotanya. Di Gedung Kodim. Dan saya lihat bukan main. Banyak tentara, banyak polisi juga jemaat. Situ kita ibadah dengan bebas. Saya pulang. Mereka katakan itu kostor sakit om. Ya saya pergi besuk. Dia di rumah sakit tentara. Baru buka pintu. Dia bilang om minta maaf om saya minta berhenti. Saya bilang kenapa? Dokter bilang saya punya sakit alergi debu. Saya bilang ya cari sendiri jadi alergi debu. Gak bisa menyapu ada hirup debu. Saudara-saudara akhirnya apa? Keluar juga. Agak sembuh tapi dia sudah minta berhenti. Gak bisa. 3 bulan kemudian kami penginjilan di Kupang. Pulang dari Kupang mereka bilang sakit lagi. Ya pergi ke rumah sakit. Cuma berapa jam setelah saya tiba. Akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi. Berangkatlah. Saya di mana-mana saya katakan. Jemaat-jemaat kalau Tuhan sudah kasih pelayanan. Lakukan. Kalau belum sabar. Sabar. Kami juga di majelis daerah saya katakan. Tidak pernah kasih ini pada ketua supaya saya dapat posisi di majelis daerah ini. Tidak, sampai sekarang ini tidak pernah. Sebab saya tahu kuk yang Tuhan kasih ringan. Saya Tuhan kasih penginjil ringan. Semua fasilitas penginjilan. Dia kasih, Tuhan kasih. Sampai sekarang berjaya. Sehingga ada hamba Tuhan perlu mobil. Pergi ke sana yang penting tahu yang matic. Yang gak tahu matic ya pakai yang manual. Yang penting jaga baik-baik. Saya kasih sebab saya tahu itu Tuhan punya. Pakai untuk pelayanan. Dan puji Tuhan. Ada jemaat bilang. Ada hamba Tuhan yang bro terlalu baik. Itu pakai jauh-jauh nanti rusak. Saya bilang kalau dia rusak Tuhan ganti baru. Hampir 2, 3, 4 tahun Tuhan ganti baru. Tukar tambah lebih baru. Tukar tambah. Ya terus tukar tambah. Bis masih tetap jaya. Tuhan kasih sekarang. Bukan mau sombong, tapi Tuhan kasih mobil yang bisa jelajah jauh-jauh. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau Tuhan berikan, lakukan. Kalau belum, sabar. Haleluya bapak-bapak. Kok fals haleluyanya? Haleluya. Kalau memang Tuhan percayakan melalui gembala, terimalah. Kalau belum, sabar. Yang paling hebat di hadapan Tuhan. Yaitu jadi jemaat Allah yang setia. Jemaat Tuhan yang setia. Puji Tuhan setia sampai langkah terakhir. Setia berbakti pada Tuhan. Setia memuji nama Tuhan. Setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ketiga sudah, sekarang keempat. Memberi kesaksian tentang Injil. Berani saksikan tentang Injil. Jangan malu. Saya waktu KKR di Pontianak. Naik kapal Pelni. Waktu itu dari Banjarmas. Bukan dari Cirebon. Kapal Tidar ke Pontianak. Habis itu pulang dari Pontianak ke Jakarta. Waktu pulang dari Hofmeister dia kasih pengumuman. Kepada penumpang yang beragama Kristen dan ABK beragama Kristen, sebentar malam jam 7 ada ibadah di dek 5 di salon makan kelas 1. Situ ada 4 orang main kartu, speakernya di sini, pinggir dinding. Saudara-saudara, satu bapak diambil jaketnya, dia tutup. Di sini nggak ada Kristen, nggak ada. Pengumuman lagi. Sekali lagi supaya jelas. Sementara diumumkan dia. Enggak ada. Main kartu. Saudara-saudara setelah sore disampaikan. Kalau di sini ada pendeta, ada pelayan, diaken. Kalau ada tolong datang di dek 5. Ketemu dengan Hofmeister. 3 kali pengumuman tetap ulang-ulang. Saya bilang jangan-jangan belum ada yang melapor. Saya memberanikan diri. Saya bilang Pak. Tadi diumumkan mau cari pelayan pendeta. Sudah ada. Belum ada.
Saya langsung katakan, saya hamba Tuhan, saya penginjil. Saya mau menginjil daerah pedalaman Pontianak. Bukan mau, saya sudah dari sana penginjilan. Sebab sudah menuju Jakarta. Oh, dia tulis nama. Lantas dia bilang, Pak, setengah jam sebelum jam 7 sudah bisa. Ada ya. Jadi saudara, itu kami di dek, di kapal, bukan di kamar-kamar. Jadi kelihatan semua. Saya pikir, Tuhan, saya mau beri kesaksian tentang Injil atau bagaimana? Tuhan bilang, malu mengaku nama Tuhan di hadapan orang banyak. Tuhan malu mengaku dia di hadapan malaikat surga. Saya ingat ini, sehingga saya berani. 1 jam sebelum saya pergi mandi. Habis mandi saya pakai perlengkapan semua, sudah ganti baju, tinggal pakai dasi. Lantas itu Bapak bilang, Bapak Kristen? Saya bilang, iya saya pendeta. Waduh Pak, saya orang Pelni di Singkawang. Saya punya kepala Pelni di sana, kepala kantor, orang Manado. Marganya Pak Martin, Kapten Martin. Orangnya baik sekali. Dia kasih posisi saya di tempat yang cukup bagus sampai sekarang. Orang Kristen itu baik sekali. Saya bilang sudah bertentangan dia angkat tadi. Tetapi saya ingat terus berani menyaksikan tentang Yesus, Injil. Saudara-saudara, akhirnya bubar mereka main. Bubar, saya pergi ibadah, pulang, sudah langsung diajak ngomong. Singkat cerita, waktu mau turun di Tanjung Priuk, Jakarta. Dia kasih terasi udang 2 kilo. Terasi udang dan amplop. Bukan amplop kosong tapi berisi. 2 kali bolak-balik Jakarta Manado belum habis. Saya bilang, Tuhan berani menyaksikan tentang Injil. Injil dimasyhurkan. Amin. Jadi saudara jangan malu. Berani. Saya percaya Tuhan membela kita. Puji Tuhan. Bagian terakhir. Tentang kasih karunia Allah. Saudara dan saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang penginjil karena kasih karunia Allah. Bapak Gembala di sini Tuhan kasih karunia-Nya. Tuhan panggil menjadi seorang pemimpin di tingkat pusat. Menjadi seorang guru memimpin sekolah kitab yang paling nomor 1 mungkin di Indonesia ini. Dan Tuhan percayakan menjadi guru. Saudara itu karunia Allah. Saudara dipanggil Tuhan jadi anak Tuhan. Itu kasih karunia Allah. Apa sebab? Jumlah manusia di dunia 7 miliar sekian. Saudara dan saya diantaranya yang dipilih oleh Tuhan. Jaga baik-baik, ini pilihan Tuhan. Karunia Tuhan. Jaga baik-baik, ini karunia. Tanpa sudah bayar. Tanpa saudara mau macam-macam. Lain kali lahir sudah memang anak Tuhan. Lain kali karena menikah dengan si perempuan anak Tuhan, dia ikut. Melalui panggilan. Perkawinan. Cuma kebanyakan bukan selalu saudara. Kebanyakan ada yang anak Tuhan, yang satu ikut. Setelah lama-lama yang anak Tuhan itu jadi malas. Yang ikut ini jadi rajin. Di sini nggak tahu ada, tapi di daerah sana sini kebanyakan saudara. Dia ikut, dia jadi anak Tuhan karena kawin dengan si dia. Tapi lama-kelamaan si dia malas yang mengikut itu. Nah itu saudara kasih karunia Tuhan memanggil saudara saya. Kita dipanggil, dipilih. Ada nyanyian berkata, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih menjadi anak Tuhan. Jemaat GPDI Mahanaim. Itu anugerah Tuhan. Saya setelah lihat sampai di belakang. Wah saya bilang. Saya mau ketemu Pak Gembala. Mereka kata jangan dulu Pak Gembala. Ada urusan yang harus diselesaikan. Saya bilang sudah nanti besok saja. Kau temu di gereja. Buat apa pelayanan sini betul-betul pelayanan yang maju. Saya tahu karena jemaat menopang. Ya ditopang oleh seorang pangeran juga. Saya bilang puji Tuhan. Dari masa sekarang topang terus. Ada orang nanti orang tua sudah meninggal baru dia topang. Nah itu lama.
ada. Tapi kalau dari sekarang, saya membantu pekerjaan Tuhan di tempat saya, gembalanya tidak kawin. 57 tahun dia meninggal, dia tidak kawin. Saya waktu itu sekretaris kelurahan di desa itu. 12 tahun saya terpanggil melayani, saya berhenti dan pergi ke sekolah Alkitab. Saya lihat banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan, sementara Jaya-Jaya di dalam tugas tinggalkan 100% melayani. Saya lakukan itu. Saudara-saudara sakit. Saya katakan Tuhan, saya menopang pekerjaan Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Ada di tempat lain dia suka cepat mati. Dia pendamping suka cepat mati. Tapi saya katakan Tuhan, saya tahu lebih lama Tuhan panggil itu gembala saya, lebih kuat akar saya di dalam pelayanan. Betul. Sehingga ada satu tempat yang dari kami Majelis Daerah urus, ya dia sudah mau. Tapi puji Tuhan, akhirnya sadar. Nah itu sebabnya saat ini kita kembali dalam ayat pertama, bagian pertama, tidak hiraukan nyawa. Kedua, asal dapat capai garis akhir. Ketiga, dapat selesaikan pelayanan yang ditugaskan. Lakukan pelayanan. Saya rasa pelayanan sih senang. Di bawah sana sini, pilih mau dimakan apa. Saya bilang sembarang aja. Akhirnya saya ditantang. Maka sate kambing, kecuali itu jangan, enggak usah lagi. Bertobat saja dengan itu. Karena sudah umur-umur begini harus banyak berjaga. Saudara-saudara, berikut memberi kesaksian tentang Injil. Tentang kasih karunia. Hati-hati ada pelajaran sekarang tentang kasih karunia. Pokoknya biar kamu mau ngapa-ngapain, sekali selamat tetap selamat. Bahaya saudara-saudara. Orang diselamatkan, dipanggil, dipilih, dan yang setia. Pagi hari ini, firman Allah sudah disampaikan. Saudara-saudara, kita mau berdoa. Dan apa yang kami sampaikan tadi, Markus 16 ayat 15 seterusnya. Setiap Injil dimasyhurkan, ada tanda mujizat Allah akan terjadi. Pagi hari ini ada yang datang dengan sakit. Ada yang datang punya masalah. Ada yang datang punya beban. Ada yang sudah bertahun-tahun doanya belum dijawab. Saat ini jawaban Tuhan akan dinyatakan. Yesus yang termanis sedang melawat saudara dan saya. Yesus yang termanis sedang melihat saudara, keperluan saudara. Dia akan jamah saudara. Dia akan tolong saudara. Mujizat Allah akan terjadi. Kalau saudara tahu itu nyanyian yang berkata, Yesus yang termanis buat jiwaku. Saudara tahu? Bisa? Naik sedikit. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Selamanya. Mujizat Allah akan dinyatakan saudara. Saya saksikan sedikit tentang mujizat yang terjadi kepada saya. Saking lamanya anak saya Tuhan panggil untuk sekolah kitab, nanti umur 42 tahun. Dia terpanggil sebab saya tidak mau paksa. Saya maunya sendiri. Akhirnya dia bilang, Pak saya mau sekolah kitab. Sukacita saya dengan istri saya. Bawa dia ke pembukaan sekolah kitab. Di tanggal 15 Agustus itu saya ingat. Tahun 2017. Dia pergi, saya bawa dengan istri saya. Waktu pulang dia bilang, Pak tolong beli sendal jepit. Dan beli Alkitab yang besar. Sebab dia mau pakai kacamata masih malu. Suruh beli yang besar. Supaya gampang baca. Dan ada 3. Buku tulis 1 lusin. Senang sekali saya bilang, Tuhan, bergebu-gebu saya pulang. Saya lepas mobil,
Saya bilang sama istri saya, daripada macet Manado, bawa motor. Saya pergi di toko Immanuel, beli keperluannya semua. Sesudah itu saya naik pulang ikut Manado yang teling yang putar jalan berkelak-kelok. Saking senang sekali saudara-saudara, pas di tikungan begini mobil Verosa dia berhenti di depan saya. Akhirnya saya tabrak. Saya terlempar ke tengah mobil motor kiri kanan. Dan saya rasa sudah mau mati. Gak bisa. Motor saya masih sayang-sayang, baru 1 bulan beli. Bayangkan saudara, motor gak apa-apa. Aman. Tapi saya saudara, saya telepon ke rumah. Mereka saya bilang bawa mobil yang double cabin. Saudara, datang jemput. Mereka bilang mau bawa di tempat pijit, tempat urut. Itu sudah malam. Akhirnya sampai di situ ibu katakan, maaf malam ini malam kliwon. Jadi saya bilang, astagfirullah, ini mungkin saya katakan pergi saja ke rumah sakit. Dalam keadaan menderita. Sampai di rumah sakit difoto. Setelah difoto, hasil foto dokter bilang 8 tulang patah, 2 retak. Pantas saya sudah rasa mau mati. Saya katakan, Tuhan tolong saya. Dokter bilang segera dioperasi Pak. Sebab kalau tidak dioperasi langsung itu tulang rusuk kena di paru-paru, nggak hitung menit langsung habis. Saya kontak dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, apa yang saya mau saksikan di penginjilan kalau saya tidak alami mujizat, nyatakan mujizat Tuhan. Saya bilang saya minta pulang. Dokter bilang kalau mau pulang harus tanda tangan. Bapak bertanggung jawab. Saya bilang bukan saya yang bertanggung jawab. Dia bilang siapa? Saya katakan Tuhan Yesus. Saya bicara dengan iman, bukan bercanda. Sebab dalam menderita 8 tulang patah, 2 retak. Jadi tidak bikin surat, pulang. Saya ingat ada di dalam kitab Yeskel 37, 38. Daun dan akar kujadikan obat. Pakai daun, tampal saja. 3 minggu kemudian ada jemaat yang komandan Brimob waktu itu, jemaat. Dia bilang, Pak saya pernah patah-patah di tugas di Maluku. Ada dokter ahli khusus. Dia bisa rawat, masa Bapak patah 8, 2 retak, masa enggak pernah periksa dokter. Langsung dia bawa. Sampai dokter bilang di foto. Malamnya dibawa. Setelah dia periksa, dia kencangkan lampunya. Dia bilang, Bapak vencelukar. Saya bilang, iya. Dia periksa, oh ini anak-anak punya foto. Pak, coba lihat ini. Semua tulang tersambung. Bapak punya tulang lebih hebat dari tulang anak muda. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat. Sehingga puji Tuhan. Saya ingat saudara-saudara, itu bulan Agustus, bulan November pelantikan Komisi Pusat. Saya bisa hadir. Dan saya katakan puji Tuhan. 1 tahun kemudian ikut Foursquare di Amerika. Saudara-saudara sampai sekarang aman. Amin. Tidak pernah ada gangguan bahwa ada bekas patah. Tuhan pulihkan sama sekali. Mujizat Allah tidak pernah berubah. Saat ini ada saudara ingin mujizat, ada sesuatu. Ingat Tuhan kita. Mujizat Allah tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Ada yang mengalami satu gangguan, penyakit atau apa saja. Jangan lari pada tetangga. Sekarang ini kemurahan Tuhan, Yesus yang termanis sedang melawat saudara dan akan menyembuhkan saudara.